Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan pada video kali ini mirip-mirip sama video sebelumnya di kanan atas ya. Saya pakai baju yang sama, ya sebenarnya nggak ada baju biru lainnya sih. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah chipset lagi dari kubu biru, yaitu dari kubu Intel ya. Masa AMD kan merah ya. Yaitu motherboard dengan soket LGA 775 dan lebih spesifiknya yaitu chipset G31. Siapa sih yang nggak kenal G31 ya? Kalian pasti udah banyak ngeliat rakitan PC kere-hore yang budgetnya kurang dari 1 jutaan pakai G31 gitu kan. Nah, pada video ini saya akan membahas G31 dan apakah masih worth it untuk rakitan PC kere-hore gitu. Jawaban singkatnya masih worth it ya. Lah bang, kata bang pemula IT di video sebelumnya G31 tuh nggak worth it. Kenapa tiba-tiba jadi worth it? Ah gimana sih bang pemula IT, pelan banget jadi orang dasar. Oke, jadi gini ya, G31 tuh dulunya nggak worth it dan saya sudah bahas di video kanan atas ya. Ada 2 video ya, saya udah bahas G31 tuh nggak worth it untuk jadikan rakitan PC kere-hore gitu kan. Tapi itu tahun lalu gitu kan. Saya bahas videonya tuh tahun 2022 lalu dan G31 nih pada tahun 2023 ini udah turun-turun harganya. Kalian bisa dapetin di harga mulai dari 100 ribuan yang normal. Bahkan kalau sepaket kalian bisa dapet di harga 130 ribuan. Udah dapat fan dan CPU. Dulu G31 itu harganya mirip-mirip sama G41 dan G41 mirip-mirip sama H61 yang build up. Jadi mending H61 sekalian aja gitu kan. Saya udah bahas sih di video kanan atas, saya boleh cek ya. Jadi G31 sekarang udah turun harga dan dengan harga hanya 100 ribuan kalian udah bisa dapat rakitan PC dengan budget mulai dari 300 ribuan ya. Bayangin kalian rakit PC 300 ribuan yang udah bisa main game GTA 5. Enggak juga sih. Ya bisa aja sih. Nanti saya akan masukin racikan PC mulai budget 300 ribuan. Tapi di akhir itu ya. Oke, kenapa bang tiba-tiba G31 ini jadi worth it dan kenapa saya mau bahas G31 ini? Oke, sebelum lanjut mungkin saya akan masukin dulu spesifikasi lengkap dari Intel chipset G31. Oke, kenapa G31 sekarang jadi worth it untuk rakitan PC kere-hore? Alasan pertama sudah jelas, harganya udah turun banget dan murah banget ya. Kalian bisa dapetin mulai dari 100 ribuan yang normal, bahkan kalau yang minus, kalian bisa dapetin di harga 60 ribuannya. Itu minusnya VGA onboardnya mati dan kalau kalian sebenarnya mau rakit PC G31 pakai VGA discrete, motherboard G31 yang VGA onboardnya tuh mati atau rusak, bisa dijadikan pilihan buat rakitan PC kalian. Tapi kalian perlu nanya-nanya ke sellernya gitu kan. Nih kondisinya cuman motherboardnya onboard VGA-nya merusak doang atau ada yang lain gitu. Takutnya ada yang lain gitu kan. Jadi ya kalian perlu hati-hati karena semua barang bekas itu pasti bekas pemakaian dan kita sebelumnya nggak tahu bekas pemakaiannya apa aja. Jadi kalian perlu tanya-tanya sellernya dan ya perlu tanya juga garansinya berapa hari atau berapa bulan gitu. Oke lanjut, karena harganya murah tadi ya 100 ribuan. Kalian bisa dapat rakitan PC semurah mungkin mulai dari 300 ribuan gitu kan. Misal kalian rakit PC paketan Intel Core 2 Duo tambah fan tambah motherboard G31 semuanya harganya 135.000 anggap aja. Lalu kalian beli RAM DDR2 2GB dengan harga 25.000 kali 2 jadi 50.000 total 175.000. Lalu kalian beli PSU build up atau PSU copotan casing kalau kalian misal listrik rumah kalian tuh aman aja dan beban dari PC kalian juga nggak berat-berat ya. Walaupun saya nggak rekomendasiin CPU PSU copotan casing, saya udah bahas di video ini ya. Tapi kalau kalian berani aja dan beban PC kalian nggak berat-berat, bisa aja sih. Tapi saya nggak rekomendasiin, balik lagi ya. Jadi tadi 185 tambah PSU build up, anggap aja 70.000, jadi 200 berapa? 255.260, lalu ditambah hard disk mungkin 320 GB, harganya 50 ribuan. Ya, jadi total 310 ribu tambah casing dan kabel-kabel mungkin 50 ribu jadi 360 ribuan. Kalian bisa rakit PC untuk kebutuhan ringan kayak browsing atau enggak untuk ketik-ketik dengan harga hanya 350 ribu gitu kan. Lalu kalau kalian misal pingin rakit PC untuk kebutuhan gaming untuk awal-awal, kalian bisa pakai Intel Core 2 Quad Q6600. Dan ini alasan kedua, yaitu CPU-nya juga udah pada murah-murah.
Dulu Intel Core 2 Quad Q 6600 kalian bisa dapetin di harga 100 ribuan. Tapi sekarang udah turun di harga 50 ribuan ya. Jadi kalau kalian rakit PC 500 ribuan pakai VGA discrete pun bisa pakai Intel Core 2 Quad Q 6600 yang performanya saya sudah bahas di video yang ini ya. Jadi masih cukup untuk kebutuhan awal-awal. Dan BTW saya masih pakai Intel Core 2 Quad Q 6600 untuk kebutuhan editing, 3D, dan juga After Effects. Dan ya untuk belajar atau nggak untuk awal-awal ini udah cukup ya. Karena itu tadi harganya murah banget ya, 50 ribuan kalian bisa dapat CPU 4 core 4 thread yang performanya mungkin di bawah Intel i5 Gen 1 dikit. Tapi kalau di overclock bisa ngelebihin Intel i5 Gen 1. Tapi itu kalau di overclock ya, sampai mungkin 3,2 GHz lah. Jadi dengan hanya rakitan PC 500 ribuan ya, anggap aja motherboard sama fan 120, terus Core 2 Quad Q 6600 tuh 170 totalnya jadinya. RAM DDR2 2GB x 2 jadi 220, lalu PSU build up 80 atau 70 jadi 300, dan VGA discrete 180 sampai 250 ribuan, dan tambah casing hard disk jadinya 600 ribuan kurang ya. Kalian bisa dapat rakitan PC untuk main game kayak GTA 5, Genshin Impact. Untuk awal-awal udah cukup lancar. Dan ya, kalian bisa pakai Windows 7 trial aja. Baru kalian kedepannya kalau ada dana lagi bisa upgrade ke H61, RAM 8GB, lalu beli Windows 10 gitu kan. CPU lainnya kayak Core 2 Duo. Dulu tuh 40 ribuan ya yang E7500. Tapi sekarang udah bisa kalian dapetin di harga 10 ribuan ya, belasan ribuan ya. Kalian udah bisa dapetin Intel Core 2 Duo gitu kan. Jadi ya dengan rakitan PC semurah mungkin gitu, 300 ribuan udah bisa dapetin Core 2 Duo yang performanya udah cukup ya, di atas Pentium udah cukup kenceng gitu untuk kebutuhan browsing. Alasan yang ketiga, performanya masih oke untuk rakitan PC semurah mungkin ya. Karena kalau kalian rakit PC pakai AMD gitu emang performanya nggak akan sebagus Intel dan nggak akan sehemat daya atau nggak akan sedingin Intel ya. Kalau kalian rakit PC pakai AM2+. Ya ada kelebihan kekurangan sih, saya udah bahas di video ini kenapa AM2+ masuk rekomendasi juga, padahal lebih bagus Intel. Nah lanjut ya, performa Intel Core 2 Duo i7500 lah minimal. Bisa buat kalian main misal game kayak GTA 5 ya. Dengan settingan rata kiri pastinya plus VGA R5 240 atau R5 230 ya. Kalau kalian ada budget lebih sih pakainya Core 2 Quad Q 6600 yang saya udah buktikan sendiri. Saya udah pakai Q 6600 untuk banyak project, salah satunya buat ngedit video ini dan buat After Effects, bahkan Blender yang versi lama juga pakai Core 2 Quad Q 6600 dengan speed default. Ya intinya masih cukup oke lah performanya untuk rakitan PC semurah mungkin. Bayangin 300 ribuan aja kalian bisa dapat Core 2 Duo ya, yang performanya oke untuk ngetik-ketik dan browsing, dan tentu saja hemat daya dan dingin ya. Intel dingin banget ya. Oke lanjut. Sebenarnya ada juga opsi kayak Intel Xeon LGA 771 yang di mod jadi LGA 775, tapi itu harganya cukup tinggi. Tapi kalau kalian misal butuh multicore dan clock speed yang tinggi, Intel Xeon L5420 atau Intel Xeon kawan-kawan lainnya tuh bisa dijadikan pilihan buat kalian untuk rakitan PC kere-hore untuk kebutuhan gaming. Buat main Genshin Impact atau nggak buat main kayak CSGO, bahkan PUBG PC pun Intel Core 2 Quad Q 6600 kalau buat di overclock ya udah cukup oke sih buat main di 20-30 fps-an untuk PUBG PC. Tapi untuk kayak main game Valorant sih saya rekomendasiin buat main Valorant di Windows 7 trial gitu. Karena kalau kalian misal install Windows 10 trial atau langsung beli Windows 10 gitu, ada beberapa kasus yang nggak bisa jalanin Valorant di Intel Core 2 series ya. Termasuk saya nggak bisa mainin Valorant di Windows 10 menggunakan CPU Core 2 Quad Q 6600. Tapi pas saya pakai Windows 7 dulu awal-awal, Valorant bisa dijalanin gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Boleh komen mungkin yang tahu penyebabnya apa. Jadi untuk beberapa software modern sih kekurangannya Intel Core 2 series juga terdapat banyak masalah ya, kayak Valorant nggak bisa jalan, terus pastinya game-game kayak Apex Legends juga belum tentu bisa jalan gitu. Karena ada beberapa game yang butuh instruksi tertentu dari CPU-nya ya untuk bisa dijalankan. Oke, mungkin saya akan langsung memberikan beberapa racikan PC untuk masing-masing budget mulai dari 300 ribuan, kalau bisa 200 ribuan ya. Oke, boleh cek. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang G31 dan bisa saya simpulkan G31 ini
masih cukup worth it untuk rakitan PC semurah mungkin. Dengan batas maksimal budget 600.000, tapi kalau di atas itu mungkin pilih H61 aja. Lalu kalau game 41 gimana bang? Nah game 41 saya akan bahas di lain video. Itu bisa jadi worth it, bisa jadi enggak. Tergantung kalian bisa dapetin di harganya berapa dulu dan part PC yang lainnya juga pakai apa dulu gitu. Jadi ya saya akan bahas tentang game 41 di lain video. Oh iya bang, kalau chipset LGA 775 yang lainnya kayak P35, Q35 itu worth it nggak bang? Worth it aja sih kalau kalian nemu di harga 200 ribuan lebih dikit atau di bawahnya. Tapi kalau harganya tinggi kayak 2,5 gitu saya nggak rekomendasiin karena di harga yang sama bisa dapat H61 gitu kan. Dan juga motherboard selain G31 dan G41 itu saya jarang nemu di online ya. Stoknya itu bisa dibilang nggak ada gitu. Nggak kayak G31 banyak toko yang jual, G41 juga banyak toko yang jual. Dan harganya cukup murah-murah. Kalau P35 tuh kadang overprice, P45 apalagi 600.000. Siapa yang mau beli P45 gitu di harga 600.000 gitu kan? Ya kecuali entusias yang pingin overclock Q9650 ke 8 GHz, ya nggak mungkin juga sih. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, jika ada pendapat lain boleh komen di bawah. Jika kalian suka boleh tekan tombol like, jangan lupa tekan tombol subrek ya, nyalakan lonceng notifikasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Saya Jofri Ginter Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.